Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 sampai 66, katakanlah tidak ada seorang pun mengetahui di langit maupun di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengen ngejar ketertinggalan saya dalam hal ibadah kepada Allah, Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Itu bagus sekali. Nah, zikrullah, berzikir. Baik di waktu senggang ataupun di waktu sempit. Karena dengan mengingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan Allah selalu melindungi kita dari kegelisahan atau kegundahan. Dan insya Allah, Allah akan melenyapkan kegundahan atau kegelisahan hati kita. Zikir yang seperti apa, Ustaz? Ada 4 kalimat zikir yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wali Sinar! Wali Sinar! Astagfirullahaladzim. Wali Sinar ada di situ. Mana ini mau Ustaz Sepuh? Lu takut mati, Ang. Mana Wali Sinar, mana? Itu di situ. Istighfar. Mana, dari mana? Wali Sinar apa? Wali Sinar? Aduh, Ustaz Sepuh. Saya tuh udah tenang-tenang, Ustaz Sepuh. Saya udah mencoba udah tenang. Tapi ada lagi, muncul lagi dia, Ustaz Sepuh. Saya jadi ingat lagi umur saya 9 hari lagi, Ustaz Sepuh. Masya Allah, apa maksud kamu kematian kamu itu 9 hari lagi? Ya, itu dari Wali Sinar, Ustaz Sepuh. Ayo sama-sama. Ayo Tom, gabung Tom. Ayo, kamu mainkan itu. Ayo. Gitu mukanya dong, yang enak. Biasa aja. Udah. Itu Wali Sinar di sono, Ustaz Sepuh. Bukan dia. Itu orangnya. Itu Ustaz Sepuh. Tolongin Ustaz Sepuh. Tenang. Kamu takutnya mau ditotal pisan? Ini Pak Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Jaja? Alhamdulillah. Pak Jaja. Ini anak kenapa ya? Setiap ketemu saya ketakutan. Hei, kenapa? Itu Wali Sinar kan? Saya ngomong Jaja. Jangan ngejar-ngejar saya. Saya ngomong Jaja. Vi, itu tuh bukan Wali Sinar, itu Pak Jaja. Pasti Wali Sinar. Yuk, kemana? Saya haus mau minum dulu. Yuk. Mempercayai ramalan yang mencakup hal-hal gaib yang menggambarkan masa mendatang, baik tentang kematian atau kehidupan, itu bisa menjadi syirik. Mirip banget, Ang. Atau menyekutukan Allah. Nauzubillah min zalik. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 sampai 66, katakanlah tidak ada seorang pun mengetahui di langit maupun di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih mereka buta daripadanya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui tentang gaib. Kecuali yang diberitakan Allah melalui wahyu, yaitu Al-Quran. Begitu juga jin yang diminta pertolongan oleh dukun
serta para peramal, mereka juga tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hal yang gaib. Nih, minum dulu. Uyunnya teh kemana? Lagi belajar Cia sama Wiyanti. Subhanallah. Uyun rajin pisan ya belajarnya. Dia juga rajin bantu-bantu saya di dapur. Kalau saja saya tidak repot ngurusin makan santri, saya mau ngurusin Uyun untuk saya jadikan anak. Kasihan Uyun. Ayahnya meninggal saat dia masih dalam kandungan. Terus ibunya juga meninggal saat Uyun masih umur 5 tahunan. Ingat ya, jangan sekali-kali lagi lo nyamain gue sama ibu yang udah meninggal itu. Ngerti? Padahal mah besar sekali pahalanya kalau kita menyantuni anak yatim piatu. Makanya saya tuh nggak berani marahin Uyun atau ngebentak Uyun. Karena Allah melarang kita menghardik anak yatim. Apalagi yatim piatu seperti Uyun. Dosa besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, dosanya itu tidak main-main. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Jadi Opi, kamu tidak perlu risau dan takut dengan kematian. Karena yang hidup itu akan mengalami kematian. Setiap manusia tidak akan pernah tahu kapan maut itu akan datang. Cuma Allah lah yang tahu. Karena maut, rezeki, jodoh itu takdir Allah. Dan hanya Allah lah yang mengetahui kapan hal itu akan datang. Terima kasih Ustadz Sepuh, Musa, makasih ya. Pak Jaja, saya mohon maaf. Saya kirain situ wali sinar, katanya cuma mirip doang. Ya, saya juga minta maaf ya kalau ada salah. Di sini aja nih, mendingan wali band. Aja lah. Oh iya Pak Jaja, ini Opi. Dia itu mempunyai keterampilan tangan membuat prakarya dari sampah daur ulang. Wah, bagus itu mah. Kalau soal sampah, saya bisa bantu. Opi bisa kerjasama dengan Pak Jaja mengumpulkan sampah daur ulang dari tempat pembuangan. Oh ya, Bah. Ini ada sedikit oleh-oleh dari keluarga saya di Tasik. Ini buat Abah katanya. Alhamdulillah. Biar saya aja yang bawain ke rumah ya Ustadz ya. Oh, ya. Biar saya aja, nggak apa-apa. Abah, saya tuh mau ke tempatnya Pak Kades dulu. Mau lapor, saya sudah pulang, jadi saya bisa kerja lagi. Assalamualaikum. Salam. Pang, kamu antar aja ya. Ya. Saya mau ke masjid musola. Ya, dulu. Ustadz. Ya, Ustaz. Ayo. Enggak lah. Wali sinar dari Hongkong mana mah? Pak Jaja itu mah. Supaya antum mempunyai landasan iman yang kuat dan tebal. Ana mau kasih nasihat buat antum. Antum kalau jadi santri jangan cuma ikut kegiatan yang asik-asiknya doang. Waktunya makan, antum datang. Waktunya sholat wajib, antum males-malesan. Waktunya main musik tapi kagak diundang, antum datang nyelonong, main ikut-ikutan. Tapi waktunya pengajian, antum umfet-umfetan. Antum jadi santri, jangan numpang identitas doang. Ana
sebagai santri paling senior di sini, Anda berkewajiban memberikan antum pencerahan. Kenapa? Karena antum mempunyai jiwa yang gelap gulita. Cepetan taubat.